kepada Allah makin bahagia. Makin yakin kepada Allah makin tenang. Makin yakin kepada Allah makin mantap hidup ini. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak takut dengan apa yang akan terjadi, karena yakin akan perlindungan jaminan Allah, dan tidak sedih dengan yang sudah luput. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Siapakah muslim yang paling baik? Muslim yang paling baik adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim lain, orang lain aman dari gangguan lisan dan tangannya. Di dalam Islam, ibadah mahdoh kepada Allah itu pilar utama. Tetapi bukti dari iman itu adalah amal soleh, akhlak kepada sesama. Rasulullah SAW pernah menceritakan ada seorang wanita ahli ibadah, sholat, saum, ngaji, tahajud, tetapi tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ditanya wanita ini bagaimana? Hiya finnar, dia di neraka. Jadi hebatnya ibadah seseorang, buktinya adalah hubungan baik dengan manusia. Maka disebut ahabbul a'mal ilallah, ahabbun nas ilallah, manusia yang paling dicintai Allah anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi tidak cukup hanya kelihatan soleh waktu sholat, tidak cukup hanya kelihatan baik waktu tahajud. Buktinya apa? Buktinya adalah baik kepada sesama. Yang pertama tingkatannya adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tahapan pertama dan utama adalah kita nahan diri dari apapun yang membuat orang lain terganggu. Orang lain kiri kanan depan belakang selamat dari perkataan dan perbuatan kita. Bagaimana kalau ibadah rajin tapi dia tidak menjaga diri? Ini dikhawatirkan namanya bangkrut atau muflis. Ini hadis lengkapnya dibacakan. Tahukah kalian siapa yang muflis, bangkrut? Mereka menjawab, orang yang bangkrut dari kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki dirham, tidak memiliki harta dan barang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang muflis atau bangkrut dari umatku adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala sholat, saum, zakat, namun ia juga datang membawa dosa kezaliman. Ia pernah mencerca si ini, menuduh tanpa bukti kepada si itu, memakan harta si anu, menumpahkan darah orang ini, memukul orang itu. Maka sebagai tebusan atas kezaliman tersebut, diberikanlah di antara kebaikan kepada si ini, si itu, si anu, sehingga apabila kebaikannya telah habis dibagikan kepada orang yang dizalimi, maka sebelum semua kezaliman tertebus, diambillah kejelekan, keburukan yang dimiliki oleh orang yang dizaliminya, lalu ditimpakan kepadanya, kemudian ia dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ada lanjutannya, siapa yang pernah berbuat kezaliman terhadap saudaranya, baik menyangkut kehormatan,
dan perkara-perkara lainnya, hendaklah ia minta kehalalan dari saudaranya tersebut pada hari ini, di dunia maksudnya, sebelum datang suatu hari di mana tidak lagi dinar, tidak pula dirham untuk menebus kesalahan yang dilakukan. Apabila ia memiliki amal soleh, diambil amal tersebut darinya sesuai dengan kadar kezolimannya untuk dibayarkan kepada orang yang dizalimi. Namun bila tidak memiliki kebaikan, diambillah kejelekan yang dizalimi lalu dipikulkan kepadanya. Yang tadi hadis riwayat Muslim, yang ini hadis riwayat Bukhari. Ini perkara besar hadirin. Hidup ini tidak cukup berusaha berbuat baik, tapi harus waspada terhadap keburukan kita. Sholat kita jarang khusyuk, ada pahalanya. Sekali kita menghina, pahala habis dibayarkan kepada orang yang dihina. Setiap perbuatan zolim kita, bentuk apapun, pasti dilihat Allah, pasti tercatat, pasti ada perhitungannya. Itu pasti. Sebagaimana pastinya perkataan ini didengar Allah, dicatat malaikat, dan perkataan ini pasti akan kembali kepada yang berkatanya. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tidak tercatat, tidak ada yang terlupakan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Semenjak kita balik, semua perkataan dan perbuatan kita kembali kepada kita semuanya. Nanti di yaumul akhir, kecuali yang di dunia ini kita minta kehalalannya, tidak akan selamat kita kalau kita tidak serius tobat kepada Allah dan minta kehalalan. Monyong, itu ucapan demi Allah akan bisa ngambil sesuatu dari kita nanti. Sholat sudah susah payah, bayar. Nanti pahala saum, bayar. Pahala umroh, bayar. Pahala ngaji, bayarkan ke orang tersebut. Pahala ikut majelis taklim, bayarkan. Semua orang yang pernah kita sakiti skala apapun, nanti di akhirat akan kita bayarkan dengan pahala kita. Bagaimana kalau pahalanya sedikit, habis? Maka dosa maksiat orang yang kita zolimi ditimpakan ke kita. Jadi ada yang tidak berzina tapi bisa dapat dosa zina karena dia menyakiti orang. Maka yang paling aman dalam hidup ini, jangan nyakiti siapapun. Majikan punya pembantu, marah terus, habis itu nanti di akhirat tuh majikan, habis tuh pahalanya. Bibi, yang benar kamu matanya di mana? Padahal mata bibi di sana. Pakai dong otaknya. Bodoh benar kamu ini. Sakit. Itu setiap bicara, padahal baru pulang umroh, habis pahalanya. Belum lagi tukang sayur. Mang, jualan sayur yang benar, pakai otak dong, yang gini aja dijual. Sakit hati, nggak bayar. Belum lagi supir, belum lagi tetangga, belum lagi karyawan di kantor. Setiap yang disakiti, demi Allah, kalau tidak selesai di dunia, habis pahala kita. Harus diingat-ingat. Ini beda dengan dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada Allah minta ampun, tapi kalau dosa ke orang minta dihalalkan. Wah, teman SMA saya sudah nggak tahu di mana
sebagian sudah meninggal. Bagaimana ini urusannya? Minta ampun ke Allah, doakan orang-orang yang pernah kita sakiti sebanyak mungkin supaya jadi kebaikan. Saya sudah pernah gibah. Gibah itu perkara besar, hadirin. Berkata buruk tentang seseorang, kalau orang itu tidak ridho, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhiki maitan fakarihtumu. Sukakah engkau memakan daging mayat saudaramu yang sudah mati? Kalau cuma satu saja gibah ini di ayat Al-Hujurat ayat 12 itu, orang penggibah itu adalah pemakan daging bangkai dan saudaranya. Jadi kayak ada saudara meninggal, mayatnya tuh digigit-gigit, dimakan. Jahat, keji, hina dina, menjijikan, nista. Penggibah seperti itu tuh. Yang bicara dan yang dengar, kalau hatinya menyetujui sama dosanya. Gibah tentang apa? Tentang badan, fisik. Si gendut itu ya, kayak karung dia tuh, zet, zet itu. Habis tuh nanti pahalanya. Itu hidung atau kutil? Ambil. Tentang fisik, si hitam, si kurus, si pesek. Setiap kali kita menghina seseorang dan dia tidak ridho, ambil pahala ke sana. Kalau tidak, minta maaf. Bisa tentang pekerjaan. Aneh ya, kok anaknya bisa jadi sarjana padahal bapaknya tukang becak. Zet, habis tuh pahala umroh dibayar. Apa salahnya ngebecak? Asalnya nggak mungkin anak itu lulus S2 padahal ibunya cuman TKW. Menghina. Ambil. Ibadah bisa jadi gibah. Alhamdulillah ya Bu, teman itu tuh sekarang sudah pakai jilbab, padahal saya tahu dulu kayak apa, centil. Dia di sekolahnya tuh dulu playboy cap 2 cula, pacarnya banyak. Gibah ini, habis tuh pahala tahajudnya kan. Suami, memang suaminya naik jabatannya, tapi maaflah, kayaknya koruptor. Gak mungkin kalau ngandelin gaji, suudon, gak tahu apa-apa, gak pernah ada vonis disebarkan, ya kena. Bisa pekerjaan, bisa bentuk fisik, bisa ekonomi, bisa ibadah, bisa ilmu. Gak mungkin dong, kamu gak level. Dia tuh lulusan SD, gak ada apa-apanya, sedang kamu S1. Padahal sama kan, SD dengan S1, SMP, S2. Tapi menghina. Ngaca dong, ngaca dong. Kamu mau melamar anak saya, ngaca dong. Saya sudah ngaca Pak sebelum kesini. Kamu tuh nggak level dengan keluarga kami, menghina. Nggak jadi nikah, tapi pahala diangkut nanti. Setiap ucapan tidak ada yang tak tertulis. Ya kalau kita WA tertulis, kita menulis sendiri ucapan kita. Nanti sama ada buktinya. Mengerikan sekali. Sholat kita tidak khusyuk. Nah, sedikit pahalanya. Ngaji kita jarang. Udah jarang, gak ngerti. Udah gak ngerti, cepet-cepet pengen selesai. Ya. Diseling WA, diseling YouTube. Sedekah kita sisa jajan, sisa-sisa yang kita juga udah nggak mau kalau dikasih seperti itu. Apa andalan kita tahajud? Jarang.
itu juga ngantuk berat karena laporan saja. Apa amal kita? Aman. Zikir langka. Apa kalau kita mati, apa amal kita yang bisa kita bawa? Ayo periksa apa? Dan itu akan dibayarkan ke setiap orang yang kita zolimi. Semua nanti akan dapat, semua. Enggak ada satu orang pun yang kita sakiti kecuali akan dibayar oleh kita. Kalau tidak ada lagi pahala kita buat membayar, siap, na'udzubillah, kita akan memikul doa nyuri, doa, waduh, macam-macam dari orang yang kita zolimi. Kok bisa? Ya kita nyakitin waktu SMA, kemudian dia waktu selesai sekolah ngaco, ya, bikin dosa. Nah, dosa itu bisa dibayarkan ke kita. Ini adalah ceramah paling mengerikan. Saya melihat jamaah semuanya stres, termasuk saya, hadirin. Sambil bicara begini, sambil mengingat-ingat kezoliman-kezoliman. Dari mulai kapan? Dari mulai balik, mulai dicatat. Ada yang balik dini, ya kan? Saya kira harus berhenti ceramah ini. Saya menderita nih, hadirin. Saya membayangkan kezoliman-kezoliman SMP, SMA kepada teman. Belum lagi ke guru, belum ke orang tua, ke adik, ke tetangga. Aduh, berapa banyak teman yang kita jahilin. Pantas kalau reuni, ada teman-teman SMA dulu pada minta maaf. Sambil berkata, maaf ya Agim, kami dulu kan gak nyangka bakal jadi kiai katanya. Jadi dijolim. Dulu badan saya mungil, lucu mungkin untuk dijailin. Gimana kalau kita tahu ada teman-teman kita yang dulu menyakiti kita? Apa kita bahagia? Asik. Nanti panen. Saran saya jangan bahagia di atas penderitaan saudara kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Wal'afina 'anin nas. Surat Ali Imran 134. Ciri orang takwa, ciri ahli surga, maafkan. Kita ingat waktu SMA dijitak, ya Allah, saya maafkan penjitak saya. Saya ridho, ya Allah. Dan sebelumnya saya ngejitak, astagfirullah ya. Aduh, astagfirullah, saya jadi teringat ini. Dosa jahil ke guru, nyimpan permen karet, segala, astagfirullah. Banyak, kan ada yang di kelas itu nyimpan upil di balik bangku, ya kan? Pernah, astagfirullah, bukan saya ini. Tapi saya maafkan nih teman saya ini, mau berenang dulu zaman SMA. Semua tali celana renangnya diambil oleh dia. Sekelas itu bayangin. Semuanya pegang celana. Dulu lucu, di akhirat bahaya. Tapi tenang, saya maafkan. Oh, ini teman saya ingat beliau yang dulu jengkel. Sekarang maafkan aja. Astagfirullah. Playboy cap 2 cula yang banyak pacarnya, yang tiap belokan punya pacar. Ini serius nih. Lalu diputuskan seenak udel. Langsung jadi dosa, diputuskan juga jadi dosa. Kalau menyakiti. Diingat-ingat. Bukan nostalgia, ditobatin. Kalau saya minta maaf nanti suaminya cemburu. Karena itu atasan saya, ya doa aja. Minta maaf saja. Jangan spesifik. Kalau kita bergibah ke orang, lalu kita ngaku terus terang, jadi kemudaratan, jangan disebut. Karena Islam, syariat Islam hadir untuk membawa kebaikan, bukan membawa kebinasaan.
Gimana kalau kita gibah ke orang? Kalau dia tidak tahu, kita minta ampun ke Allah. Sebut kebaikan orang tersebut sebanyak mungkin sebagaimana kita pernah menyebut kejelekannya. Lipat gandakan kita menyebut kebaikannya. Kemudian doakan agar yang bersangkutan diampuni Allah, disayangi Allah, diberkahi Allah, sehingga doa kebaikan ini bisa menutupi keburukannya kita kepada beliau.